Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan preparation di 1GP. Ada 3 mobil yang akan kita siapin, yaitu Subaru BRZ ini. Habis itu ada 86 Edipo, dan terakhir ada S14 yang akan dipakai Sayaka dari Jepang. Nah, kita udah di Meikarta, jadi kita mau coba mobil ini dulu. Kita tes di tracknya di 1GP. Ini cuman ada gua doang dan beberapa drifter lain, karena hari ini masih hari Selasa. Eventnya itu baru mulai hari Jumat, cuman dari pihak di 1GP-nya ngasih open practice setiap hari di minggu ini. Dan semoga mobil ini aman-aman aja. Kita kemarin udah cek-cekin lagi. Beberapa poin-poin yang latihan kemarin ada yang harus kita benerin, udah kita benerin. Jadi harusnya udah aman semua. Excited banget, let's go. Kita coba, sebelumnya kita turunin dulu dari Z-Coaster Towing. Let's go. Oke, mobil udah di pedok, persiapan pun juga selesai, saatnya kita latihan. Tapi sebelumnya gue mau ngasih lihat track di 1GP dulu nih. Jadi, kalau kata Akbar dan Mas Dani Ferdito, katanya sih masuknya itu sekitar 100 km per jam, bahkan bisa lebih. Karena lurusannya dari pojok sana, habis itu ngelebar ke sini. Tapi sekarang belum ada layoutnya, belum ada cone, belum ada garis, karena ini masih latihan yang terbuka. Jadi kita masih bisa ngetes semau kita. Cuman gue sebenarnya pengennya sih ada layoutnya ya. Cuman nanti latihan resminya hari Jumat. Jadi untuk sekarang kita ngira-ngira dulu aja. Dan mungkin nanti kalau ada temen tandem, kita mau tandem. Ada Viro di situ. Oke, sekarang langsung aja kita latihan. Kita baru aja selesai latihan dan gue lumayan happy karena mobilnya bener-bener sesuai sama yang kita mau. Kalau kemarin itu ada trouble, kali ini bener-bener trouble-nya udah teratasi semua dan rasio gearnya pas, mesinnya enak, steering wheelnya enak, mobilnya keren, jadi makin pede lagi. Cuman sayangnya karena tracknya nggak ada layoutnya, jadi kita rada ngeraba-raba. Cuman tadi sih kurang lebih yang gue udah jalanin tuh nanti di 1GP bakal kayak gitu. Layout hari pertamanya, layout hari keduanya masih belum tahu gimana. Dan so far mobil aman. Ini Pak dokternya lagi diagnosa dulu ada masalah apa enggak. Gue sih nggak ngerti, dia ngerti karena kemarin dia belajar sama Mas Ovi. Dan ya sebenarnya gue berharap Dipo bisa latihan bareng di sini, tapi mobilnya Dipo masih dyno. Saat video gue ini latihan, Dipo tuh lagi dyno. Tapi pulang dari sini harusnya mobilnya udah selesai dyno. Besok kita bisa latihan bareng. Dan sekarang langsung aja kita coba lagi. Tapi sebelumnya kita harus ganti ban dulu karena di sini boros banget. Kalian lihat aspalnya. Aspalnya ini tadinya bagus. 2020 kita pernah ngedrift di sini sebelumnya. Tapi karena mungkin kemakan hujan panas jadinya hancur. Cuman ya, it's okay. Karena tracknya lumayan gede. Bisa dibilang ini lurusan paling kencang dibanding sama J99, dibanding sama di Sentul. Ini lurusannya panjang banget. Oke, ganti ban. Habis itu kita main lagi.
Oke, kita baru aja selesai tuning. Jadi tadi kita latihan, ngecun, dan ngecun ini Mas Ovi pakai TeamViewer gitu. Jadi kontrol laptopnya dari jauh. Dan kita baru aja dapat settingan yang paling pas buat mobil ini dan buat track ini. Rasanya sih sekarang udah lebih responsif lagi gasnya. Dan sekarang PR kita tinggal nyari grip. Karena tadi kan gue udah bahas aspalnya lumayan jelek. Jadi nyari grip untuk di bagian belakang tuh rada sedikit susah. Kita harus mainin tekanan ban. Tapi kalau tekanan ban terlalu kita kempesin, takutnya ntar malah bagian as roda gitu-gitu jadi gampang rusak. Jadi itu kita harus nentuin sweet spotnya. Makanya hari ini full of research, kita harus nyari data yang lumayan banyak untuk mobil ini bisa kompetitif banget di D1GP. Dan semoga semuanya aman sampai D1GP. Sekarang kita mau latihan untuk terakhir kalinya, kita cobain setup terakhir. Habis ini kita langsung fokus ke mobil yang lain, mungkin mobil Dipo atau enggak mobilnya Sayaka. Oke, kita udah di garasi lagi, saatnya kita mempersiapkan mobilnya Sayaka. Jadi ini announcement juga kalau Sayaka akan bertanding di D1GP Indonesia menggunakan S14 Boskit yang baru aja dibangun oleh tim J99. Jadi dari kemarin kita nggak sempat kontenin karena yang bangun bukan kita. Dari garasi drift cuman ngasih sasisnya aja sama mesinnya. Jadi ini semua baru sih, dari bagian mesin sampai ke bagian gearbox itu baru semua. Kita emang kerjasama sama Mas Akbar untuk ngebangun mobil ini buat dipakai sama Sayaka. Nah, mesinnya ini sebenarnya gue baru beli buat di SX gue, buat di GP Sports. Tapi karena mobil ini lebih ready untuk dipakai drift karena kaki-kakinya udah nempel, bodinya udah jadi, makanya mesinnya kita pasang di sini. Yuhu! Ini adalah 1JZ yang kita beli dari teman kita. Mesin ini sebelumnya dipakai oleh Mbak Negin. Jadi mesinnya kita bayarin karena Negin ganti mesin baru. Dia pakai mesin apa gitu? LS kalau nggak salah. Kita pasang di sini dulu. Dan ini kemarin baru aja di dyno, kurang lebih 300 horsepower untuk 1JZ, itu lumayan banget. Tapi karena mobilnya ini kemarin baru aja kecelakaan, baru banyak yang penyok, jadi kemarin kita baru aja benahin pintunya, habis itu kita rapi-rapiin dan sekarang lagi di wrapping dulu. Ini belum kelar wrappingnya, dan seperti biasa kita wrappingnya menggunakan stiker Good Fix. Tapi kali ini kita pakai yang printing. Kenapa? Karena desainnya abstrak gitu, lebih rumit. Jadi kita pakai printing, but still good karena bahan stikernya bagus. Cuman kita masih banyak persiapan juga untuk mobil ini, kayak ganti suspensinya pakai DG5 GP Sports. Habis itu velg juga kita ganti, ini sementara doang pakai warna kuning, sama paling ya benerin alignment. Sekarang langsung aja kita masukin karena hujan. Let's go. Kita dengerin suara 1JZ-nya ya. Untuk interior sih kurang lebih sama ya, nggak ada bedanya. Kalau 1JZ tuh dia suaranya lebih apa ya? Lebih nyaring. Nih ya. Oke, sambil nunggu abang-abang stikernya masangin stiker buat Sayaka, gue mau jelasin konsep livery Garasi Drift Team dulu nih. Jadi karena gue kan part of Subaru Garasi Drift Team, maka mobilnya warna biru. Kalau Dipo itu Dipo Garasi Drift Racing Team aja. Dan kali ini tahun 2024 tema yang kita bawa di mobil Dipo tuh kembali lagi ke Drift Pick atau mobil drift babi. Oleh karena itu warnanya
kita bikin jadi warna pink lagi, tapi kali ini kita kombinasiin warna merah. Dan kemarin kita udah stikerin juga mobil Dipo bersama tim Good Fix juga. Jadi sekarang warnanya udah pink, tapi mobilnya masih di bengkel buat persiapan dyno. Jadi kita tunggu aja, nanti kita bakal lihat hasil akhirnya. Dan kalau mobil gua warnanya biru, kalau mobil Sayaka warnanya biru muda. Nah, ini kita inspirasinya dari livery Sayaka yang dia pakai di D1GP Jepang. Mobilnya dia Silvia S15. Kali ini mobilnya Silvia S14 body kit Boss Kit. Nah, yang keren dari livery ini, karena Sayaka ini drifternya Hoonigan juga, jadi ada stiker Hoonigan, ada BSI, ada IDS, dan pasti ada Good Fix serta Garasi Drift dan sponsor kita lainnya. Ini pasti jadinya bakal keren banget. Semoga mobilnya aman abis stikerin. So far sih kemarin kita udah tes, aman-aman aja. Semoga Sayaka bisa gampang adaptasinya sama mobilnya. Dan ya gitu aja untuk penjelasan livery kita di D1GP. Komen di bawah livery favorit mana yang kalian suka. Oke? Dan sekarang lanjut aja kita lihat proses stiker S14 Sayaka. Ini adalah hari selanjutnya dan akhirnya S14 Boss Kit untuk digunakan Sayaka selesai juga. Jadi kemarin kita pasangin stiker KC Sayaka yang liverynya tuh camo gitu dari Good Fix. And then kita juga ganti velg depan pakai velg kesayangan gue Kiwami yang warna gunmetal ini. Jadi depan belakang sekarang udah sama ya. Sama kita kemarin nyeting-nyeting kaki-kaki juga, kita pasangin coilover DG5 GP Sport yang pastinya lebih enak dari coilover sebelumnya. Dan pokoknya ini udah ready untuk kita kirim ke Mekarta. Nextnya dari tim J99 yang akan develop mobilnya lagi, kayak nyeting kaki-kakinya, habis itu ya pokoknya Akbar ntar bakal nyobain mobilnya, bakal nyetingin mobilnya untuk dipakai Sayaka. Kenapa bukan Garasi Drift? Karena Garasi Drift masih ada kerjaan lain di belakang, yaitu mobilnya Dipo, ntar akan kita bahas juga. So sekarang langsung aja kita kirim mobil ini ke Mekarta untuk kita serah terima dengan timnya J99. Kita kirimnya pakai Zikauser Towing. Tapi sebelum itu nggak afdol nih kalau mobil baru jadi belum kita burn out di sini. So langsung aja kita burn out dulu, abis itu naikin ke towing. Oke, S14 sudah jalan, sekarang saatnya kita fokus ke mobilnya Dipo. Diponya lagi nggak di garasi, dia lagi nggak bisa hadir. So, ini dia mobilnya, S14 Drift Pick yang comeback menjadi warna pink lagi. Tapi kali ini kita kombinasi dengan sentuhan karbon di beberapa parts. Atap juga kita bikin hitam dan masih ada warna merah dari AXT-nya ini untuk branding si motulnya. Dan ini semua full wrapping untuk warna pinknya pakai stiker Good Fix sama kayak S14. Dan menurut gue ini lebih fresh ya dibanding sama merah kemarin. Kalau merah kemarin kan ya monoton ya. Kalau ini lebih berwarna lagi. Dan kita kali ini benar-benar brandingnya lebih detail karena nggak cuma mobilnya, sampai ke racing suit, sampai ke timnya pun juga. Nah, kalau Subaru XGD ada merchandise-nya, Garasi Drift Racing Team pun juga ada merchandise yang warnanya ini sesuai sama Drift Pick. Kalian langsung cek aja e-commerce-nya Garasi Drift atau website-nya. Dan sekarang langsung aja kita persiapan dulu mobil ini. Kemarin baru aja kelar dyno di video sebelumnya. Sekarang kita mau fokus ke kaki-kaki. Pertama,
velg ini udah kita ganti, tapi ada permasalahan. Ternyata kalau di mobil ini pakai velg Kiwami, remnya itu mentok. Ini makanya kalipernya nggak kita pakai karena remnya mentok. Jadi masih nyari tahu dulu masih bisa dipakai apa enggak. Kalau enggak kita tetap pakai velg sebelumnya. Dan paling nanti event kita pakai velg sebelumnya, Bilal akan cat warna hitam karena dengan livery yang sentuhannya banyak hitamnya gini cocok velgnya hitam. Udah, kalau kaki-kaki udah kelar, mobil ini bisa langsung kita pakai latihan, kita drift test pertama kalinya dengan mesin barunya. Oke, velg dan kaki-kaki sudah selesai kita kerjakan dan ya akhirnya kita tetap pakai velg Kiwami ini di 86-nya Mas Dipo karena remnya tidak jadi mentok, guys. Hari selanjutnya dan sekarang kita lagi ada di Meikarta Speedway dan kemarin thank you banget Bilal dan Ziko udah bantuin gue ngerjain mobil ini di saat gue nggak bisa, dan sekarang kita bisa latihan nyobain di sini untuk pertama kalinya dengan mesin yang baru. Excited banget karena belum pernah nyobain mobil ini drifting, dan kaki-kaki udah ada beberapa yang diubah. Nggak cuma velgnya aja, tapi alignmentnya udah diubah depan dan belakang. Semoga dengan perubahan yang udah dilakuin di mobil ini kita bisa lebih kompetitif lagi di event-event, terutama di D1 GP ini. Dan kalau kalian yang masih bertanya-tanya as roda udah ganti apa belum? Udah, ini pakai as roda yang kuat banget, yang bahkan 600-700 HP itu masih nolong. Tapi ini kita pasang di mobil yang 350 horsepower. Gue rasa cukup 350 horsepower. Gak sabar, sekarang saatnya kita pakai wear pack, terus kita cobain mobil ini di dalam sirkuit. Gokil, akhirnya mobil ini bener-bener enak. Udah dari kaki-kakinya enak, sekarang setup depannya itu udah bener. Dan mesinnya itu luar biasa responsif. Walaupun ini 4 silinder ya. Biasanya 4 silinder tuh di trek-trek gede ini agak lumayan susah. Tapi ini malah cocok banget, dari 3 pindah 2. Gearboxnya juga enak banget, 3 keduanya nggak ngeri pindah ke 4 gitu. 2 langsung masuk. Jadinya gue makin pede sih pakai mobil ini. Semoga besok
di eventnya di 1GP round 1 sama round 2 Indonesia nggak ada yang problem. Semoga mobil Zico juga nggak ada yang problem. Zico lagi diajarin cara setup Wiseweb sama ROM CP. Semoga aman semuanya, semoga dapat setup yang terbaik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.